mengusulkan perlawanan balik, Amin Rais minta Surya Paloh colek sosok ini untuk bongkar dugaan korupsi di sekitar Jokowi. Hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju ya, dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya. Ini tentu kita dukung. Tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Nah, singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek. Ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi. Setahu saya, Pak Muhammad Prasetyo, Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-temannya Pak Jokowi. Ini nggak amanah nih partai ini. Udah bener-bener dikasih jatah menteri, malah sekarang mengkhianati Presiden Jokowi. Ya ini kan, kalau boleh dibilang, menurut saya, ini adalah sebuah dilema bagi sebuah pemerintahan, bagi seorang presiden untuk memanggil atau memberikan jabatan menteri kepada kader partai politik tentunya. Nah ini yang kemudian ingin saya kupas, bagaimana sebetulnya seorang profesional dijadikan sebagai menteri dibandingkan dengan orang yang dari partai politik yang kemungkinan tidak berkompeten di bidang ini. Seperti salah satu contohnya adalah Johnny Plate ini. Johnny G. Plate, sekjen, dijadikan menteri Menkominfo. Kita nggak masalah kalau misalkan sekjen atau siapapun dijadikan menteri asalkan dia berkompeten menguasai bidang itu. Tapi kenyataannya, coba kita lihat, justru malah berkhianat, sudah diberi amanah, mengkhianati. Nah ini memang dilema. Saya tidak mengatakan bahwa semua partai politik, semua menteri dari parpol ini berkhianat atau tidak amanah. Tapi contohnya sudah banyak. Di era Presiden Jokowi saja sudah ada 5 menteri yang diduga atau sudah terbukti melakukan korupsi. Amin Rais ikut menyoroti soal penetapan Menkominfo yang juga Sekjen Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi. Meski minta untuk kasus ini diusut tuntas, mantan Ketua MPR RI tersebut menilai sang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh harus melawan balik Jokowi karena ada kesan kepentingan politik dalam perkara ini. Video singkat saya ini berjudul "Bung Surya Paloh Please Speak Back", ujar Amin Rais melalui channel YouTube miliknya, dikutip Jumat 19 Mei 2023. Ketua Majelis Syuro Partai Umat tersebut juga mengingatkan bahwa kasus Plate ini bisa jadi gerbang awal dibongkarnya skandal korupsi di sekitaran Jokowi. Karenanya ia meminta agar Surya Paloh ambil sikap tegas dan ambil bagian dalam usaha mengungkap hal ini. Pak Paloh harus tegas dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek ini. Anda punya peran besar sekali. Peristiwa Johnny Plate bisa jadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konco Pak Jokowi, jelasnya. Amin Rais mengusulkan agar Surya Paloh segera lakukan koordinasi dengan Jaksa Agung sebelumnya yang berasal dari Nasdem, Muhammad Prasetyo, yang mana Amin Rais yakin yang bersangkutan mempunyai dokumen tentang korupsi lingkaran Jokowi. Karena itu dia berharap hal ini menjadi kartu bagi Partai Nasdem melakukan serangan balik. Setahu saya, Pak Muhammad Prasetyo pasti punya segepok dokumen tentang korupsi para teman-temannya Pak Jokowi, ungkapnya. Jadi buatlah konversi pers yang tanpa toding, aling-aling supaya apa? Supaya terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan yang berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega, bahagia bila hal ini terjadi, tambahnya. Untuk diketahui, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo 2020 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kuntadi menjelaskan Johnny Plate ditetapkan tersangka atas
perannya selaku kuasa penggunaan anggaran KPA proyek tahun jamak 2020 hingga 2025 senilai 10 triliun rupiah.